Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Puspitasari dari kelas 11 AKL ingin menjelaskan tentang administrasi pajak. Di sini ada pengertian pajak. Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik. Berikutnya fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, perubahan, dan keamanan. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Selanjutnya yang keempat, legalitas pemerintahan. Mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara dan sebaliknya warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Yang kelima, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat. Berikutnya ada hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Berikutnya ada dua jenis hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak. Selanjutnya, yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak, memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Berikutnya ada jenis pajak. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Yang kedua, berdasarkan cara pemungutan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR, tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dimelimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek, misalnya benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Berikutnya teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori ini, tugas negara adalah melindungi jiwa, raga, dan harta benda perseorangan. Dalam kerangka itu, untuk mendapat perlindungan, warga negara wajib membayar pajak sebagai premi. Yang kedua, teori kepentingan. Menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh oleh pekerjaan negara. Yang ketiga, teori daya pikul. Menurut teori ini, pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Organisasi negara mengajarkan bahwa negara mempunyai tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambilkan tindakan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Yang kelima, teori daya beli. Teori ini menyatakan keadilan pemungutan pajak oleh negara sehingga para ahli atau pemikir menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum yang tercantum dalam The Four Maxims. Berikutnya tarif pajak. Yang pertama, tarif tetap.
jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Yang kedua, tarif proporsional. Persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Yang ketiga, tarif degresif. Persentase semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Yang keempat, tarif progresif. Persentase semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya juga lebih besar.